Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kabarnya baik-baik aja. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini aku pengen bahas hal yang sangat krusial banget yang aku yakin teman-teman pasti butuh ilmu ini gitu ya. Karena aku ngelihat banyak banget nih DM-DM di Instagram, komen-komen di TikTok, Instagram, anything lah intinya kalau lagi nge-live juga banyak banget yang mereka itu butuh nih. Mas Zan, saya ini pengen banget belajar iklan, saya ini pengen banget untuk mulai bisnis online, tapi saya terkendala nggak punya modal. Maka dari itu aku udah siapin nih di sini ada 3 hal yang bisa aku ajari ke teman-teman untuk caranya mencari modal gitu ya, dan tanpa aku ini menjelaskan berdasarkan pengalaman aku, experience aku dulu waktu starting bisnis, waktu starting iklan. Dan teman-teman juga wajib paham bahwa ketika kita ngiklan itu modal yang dikeluarin nggak sedikit gitu ya. Kayak teman-teman baru mau belajar aja, mungkin kalau teman-teman nggak punya ilmu, ikut kelas aku aja udah berbayar. Setelah ikut kelas aku yang berbayar, di dalamnya nanti banyak praktek-praktek yang harus beli hosting, beli domain, beli order online, bayar iklan, bayar produk, segala macamnya. Tapi tentu kalau mindset kita benar, kita paham bahwa bayar-bayar tersebutlah akan yang menjadi duit kita, karena akan bisa menjadi apa namanya teman-teman, profit. Oke. Nah, di sini ada 3 hal yang akan aku ajari. Di sini aku udah catat di HP aku gitu ya. Nah, tips yang pertama buat teman-teman yang pengen cari modal buat iklan atau buat bisnis atau apapun itu, pertama adalah dengan mengajak investasi gitu ya, orang terdekat kalian, saudara, teman, apapun itu ya, om, tante kalian gitu ya. Jadi maksudnya apa? Dengan kalian tidak punya modal, otomatis kalian harus mencari orang yang memiliki modal, dan kalian adalah menjadi orang yang apa? Orang yang mengelola uang tersebut gitu ya. Dulu aku pernah ngelakuin hal ini. Jadi kita cari saudara terdekat kita, siapa yang bisa kita ajak investasi ya. Kita kayak melakukan apa ya namanya ya, bisa dibilang kayak presentasi, ini loh saya akan melakukan hal ini, hal ini, hal ini, dan kalau misalnya ini goal bagian kamu 50% misal ya, misal om, saya nih pengen belajar bisnis tapi saya nggak punya modal nih om nih, dan saya akan belajar Facebook Ads, IG Ads, dan ini potensi income itu luar biasa besar om, kayak gini 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 misal gitu ya. Dikasih contoh, misal dikasih lu nih, saya akan belajar dengan Zan Abdullah nih ya, dia pernah ngiklan 100.000 dapat 1 juta. Nah, bayangin om, kalau investasi 10 juta ke saya pakai 10 jutanya saya kelola gitu ya, lalu saya investasikan dana tersebut untuk bermain Facebook Ads. Nah, kalau misalnya 10 juta saya profit 10 juta, buat om 5 juta deh. Nah, misal kayak gitu. Jadi step yang pertama untuk mencari modal adalah dengan kita mencari saudara terdekat, bukan minjem, tapi ngajakin investasi. Ini hal yang lumayan bisa orang itu mau memberikan uangnya, tapi otaknya itu investasi. Jadi dia mendapat keuntungan dengan investasi gitu loh. Ya, jadi kalau orang minjem duit kan pasti minjem duit lah, males gitu. Tapi kalau dengan kita ngajak investasi, kita akan merasa yang kita tuh nggak kayak rendah banget. Kalau minjem duit kan mungkin kalian ngerasa kayak aduh malu deh minjem duit. Itu kalau nginvestasi, you dapat keuntungan gitu. Dan nanti ketika kalian udah mulai jalan investasinya dengan orang tersebut, kalian dapat keuntungan, kalian sisihin duit-duit keuntungannya, sehingga ke depannya kalian nggak perlu setor investasi lagi gitu ya. Atau bahkan kalau misalnya saudara kalian atau orang terdekat kalian yang diajak investasi itu senang, mungkin dia akan nambah uang investnya kayak gitu. Jadi tips yang pertama, kalian bisa ngajakin orang investasi ya untuk mulai bisnis kalian gitu. Nah, itu yang pertama yang belum punya pada modal. Terus cara yang kedua nih, untuk nyari modal ya, itu biasanya nih yang kedua itu dengan kalian kerja dulu sama orang gitu ya. Kerja dulu sama orang maksudnya gimana Mas Zan? Ya kalian jadi karyawan dulu, kalian belajar sama orang dulu, kalian udah deh jadi karyawan dulu, belajar di sana, cari gaji di sana, cari yang bonus yang besar, jadi karyawan yang baik, yang benar kayak gitu. Karena dari sana kan kalian bisa dapat gaji, dari sana kalian bisa dapat pelajaran, kalian bisa mengumpulkan pundi-pundi uang untuk starting bisnis. Jadi step yang kedua ini kalian bisa lakuin gitu ya, yang dimana dengan kerja sama orang ini kalian bisa dapat duit, yang dimana duitnya akan diputerin di bisnis kalian. Jadi misal dapat gaji 5 juta ya, setiap bulan sisihin lah 2 juta, 1 juta, yang dimana makin lama kalian punya modal bisnis besar, baru habis itu mulai iklan, mulai bisnis. Karena kalian tahu persis pasti bisnis itu pasti rugi ada. Mungkin bisa besar, mungkin bisa kecil, tergantung kalian. Kalau kalian belajar ya dengan baik benar, dengan ilmu yang kalian pahami, insya Allah akan cepat gitu memahaminya. Jadi tips yang kedua adalah kalian kerja dulu deh. Ya kalau misalnya tips yang pertama kalian misalnya nggak berani, kayaknya saudara saya juga nggak ada yang punya duit gitu, misal gitu.
ya udah kerja dulu gitu. Dari kerja kumpulin duitnya sebanyak mungkin gitu ya, sehingga kalian oke, kayaknya dengan modal segini saya udah boleh nih mulai bisnis online, saya siap dengan kerugian yang ada gitu. Dan duitnya duit dingin gitu. Yang di duit dingin tuh maksudnya kalau misalnya duit itu habis kalian nggak bisa hidup gitu, ya kan. Nah terus tips yang ketiga gitu ya, untuk mencari modal itu biasanya aku pada zaman dulu adalah dengan menjual barang-barang yang aku punya. Ya namanya kita mau mulai bisnis, namanya kita mau mengubah hidup kita, ya kita harus perjuangin lah, kita harus mikir keras. Waktu itu aku mikir apa ya kira-kira barang yang bisa aku jual ya, karena barang-barang tersebut ketika kita jual dapetin duit, dan duit tersebut kita jadiin di bisnis bisa jadi profit lebih besar gitu ya. Yang dimana kalau profit ya barang kita jual bisa kita beli lagi, mungkin kita beli yang lebih bagus. Sebagai contoh misal kita punya misal handphone ya, kita punya handphone kita jual misal handphonenya ada 2 lah, misal aja nih ya kita jual tuh handphonenya 1 gitu. Habis itu kita puterin duitnya di bisnis, kita ngiklan segala macam, dapat duit banyak gitu, jadi boom ya, kita bisa beli HP yang lebih mahal lagi gitu, bisa beli iPhone 13 mungkin gitu kan. Nah jadi kayak gitu teman-teman, dan semoga teman-teman bisa praktekin ilmu ini dan jangan bilang lagi nggak punya modal. Harusnya dari 3 hal ini kalau teman-teman lakuin salah satunya, teman-teman udah punya modal sebenarnya ya. Apalagi kayak investasi, ini sekali investasi kalau teman-teman goal gitu ya, ngomongnya bener, presentasinya bagus ke saudara, ke teman terdekat itu ya, pasti bisa dapat duit gede lah. Dan itu teman-teman nggak keluar modal, teman-teman cuma ngeluarin ini nih, otak aja gitu. Jadi harusnya bisa dapat, apalagi kerja nggak mungkin nggak dapat duit, ya bulan pasti dapat. Terus yang ketiga jualan barang, ya mungkin jual barang, kita punya barang dikit misal gitu kan, iya udah berarti dapatnya dikit, berarti ngelakuin 2 tips yang tadi dan bebas teman-teman mau lakuin yang mana ya. Jadi aku nggak mau dengar lagi teman-teman, aduh saya nggak punya modal. Usaha. Jadi kalau punya masalah, solusinya apa dicari. Jangan ketika udah punya masalah, masalahnya diungkit mulu di otaknya, nggak nemuin solusinya ya. Solusi. Jangan fokus sama masalah, tapi fokus sama solusi apa yang bisa kita selesain, kayak gitu ya. Oke guys, mungkin video kali ini itu aja, semoga bermanfaat dan semoga membuka wawasannya teman-teman bahwa ketika kita mau mulai bisnis memang perlu modal. Jadi bullshit ada orang bilang bisnis tanpa modal, bullshit. Ya, mana ada gitu kan, nonton aja video aja udah pakai internet guys gitu kan. Kalian main HP aja itu modal gitu kan ya. Jadi bullshit, nggak ada, semua pasti butuh modal, semua butuh kerja keras, semua butuh usahanya kayak gitu. Oke, thank you banget nih yang udah nonton video YouTubeku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTubeku, dan aku akan lebih sering lagi sharing-sharing video-video seperti ini supaya teman-teman lebih teredukasi dan lebih paham tentang bisnis online dan juga iklan di Facebook dan juga Instagram. Oke, thank you banget yang nonton video kali ini. See you in the next video. Dadah.